teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan ini tanggal berapa ya? Pokoknya hari Sabtu, ini tanggal 2 ya, tanggal 2 guys. Jadi tadi tuh setelah sholat maghrib, aku lagi menanti berita apakah besok puasa, karena besok hari Sabtu ya, besok tanggal 2 lah. Itu apakah nanti tarweh gitu loh, malam ini tarweh atau enggak gitu. Jadi saya dari maghrib tadi menanti berita itu, dan ternyata belum ada pemberitahuan bahwa besok puasa hari Sabtu. Jadi insya Allah puasanya adalah hari Minggu tanggal 3. Nah ini tadi saya ditinggal suami sendirian di rumah, dan jarang-jarang sekali sih saya ditinggal sendirian kalau malam hari. Kalau siang hari sih sering sih saya nggak masalah gitu. Kalau malam hari pokoknya nggak melebihi jam 10 ya oke-oke saja gitu. Dan suami kebetulan ke rumah temennya di sebelah sana tuh, sebelah belakang. Sebelah mana ya? Barat, sana selatan, utara. Nah sana utara. Maaf ya, saya nggak tahu, beneran nggak tahu arah di sini tuh. Yang saya tahu cuman arah barat sama timur. Kalau untuk utara dan selatan itu masih nggak bisa langsung ada feeling sana gitu, nggak bisa. Yang biasanya yang jadi patokan itu adalah kalau sebelah gerbang sana itu suamiku selalu bilang sana sebelah selatan gitu. Jadi aku harus mengingat-ingat mana yang selatannya yang benar gitu. Jadi belum ada feeling beneran, cuman menghafal saja. Kalau untuk arah kiblat kan tahu biasanya kita sholat gitu. Kalau untuk arah selatan dan utara itu masih bingung gitu teman-teman. Nah ini ngomong-ngomong, kita ngomongin untuk puasa nih. Besok puasa kan? Besok belum puasa. Jadi minggu sorry. Jadi minggu itu puasa, besok masih tanggal 2 dan minggu itu tanggal 3. Semoga puasa kita, bagi yang mengerjakan puasa, semoga dilancarkan. Amin. Nah, puasa kali ini saya sudah berada di rumah. Jadi di rumah saya sendiri. Yang puasa kemarin atau tahun-tahun yang kemarin sudah di Indonesia juga, karena saya kurang lebih 1 tahun 3 bulan di rumah di Indonesia. Jadi selama 12 tahun itu saya berada di Hong Kong teman-teman. Nggak pernah pulang. Bukan nggak pernah, ya balik pernah, cuman pas hari raya saya merayakannya setelah 12 tahun lamanya, baru bulan tahun kemarin dan tahun ini teman-teman. Jadi tahun yang kemarin itu memang kebetulan saya pulangnya dari Hong Kong itu bulan 10. Nah 10, 11, 12, bulan 1 kan tahun baru. Nah itu pas saya pernikahan saya suami pas tahun baru itu. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau nggak salah kemarin bulan 6 lebarannya. Nah itu kan sudah lebaran pertama, dan ini sekarang lebaran puasa kedua, tahun puasa kedua dan lebaran kedua. Insya Allah semoga kita semua selalu panjang umur, sehat walafiat, amin. Nah gimana sih perasaan kita ataupun saya pribadi ini menceritakan perasaan saya. Mungkin kurang lebihnya perasaan kita sebagai perantauan yang mengalami hidup di rantau pasti kurang lebihnya tuh sama ya teman-teman. Jadi biasanya tuh waktu hari-hari tertentu itu yang ngena banget di hati tuh hari apa aja. Jadi kalau hari libur atau tanggal merah itu sudah bisa banyak lah ya, kita sama-sama di Indonesia. Kalau hari Minggu ataupun tanggal merah itu kita pasti banyak liburnya. Kalaupun nggak libur itu pasti diganti uang ya, diganti gaji ya sama bos kita. Itu menurut pengalaman saya. Jadi kalau hari yang ngena banget, sedih gitu, terasa kita teringat Indonesia, teringat kampung halaman, itu waktu hari pertama
biasanya hari tahun baru. Tahun baru kalau Valentine di sana kan juga ada ya, 14 Februari ya kalau nggak salah. Nah itu ada, tapi kan nggak semuanya memperingati Valentine. Terutama saya pribadi, saya nggak saya tahu, saya juga menghargai orang yang memperingati Valentine itu, saya menghargai dan saya memang tahu bahwa hari 14 Februari itu hari Valentine, saya tahu, tapi saya pribadi saya nggak merayakan kalau hari Valentine. Cuman nggak munafik juga, maksudnya ya menurut aku sih hari kasih sayang itu setiap hari gitu loh, setiap hari, dan saya nggak perlu memperingati hari Valentine pas tanggal itu gitu. Nah, dan saya menghargai juga kalau hari pun Valentine banyak yang menghargai, istilahnya mengajak mengajak pacar kita ke suatu tempat yang indah, jalan-jalan, kasih surprise, kasih kado, kasih pokoknya lebih spesial dari hari biasa. Itu saya sangat senang juga melihatnya, tapi saya pribadi sekali lagi tidak pernah gitu ya merayakan hari Valentine ataupun hari ulang tahun secara buat kayak potong kue dan sebagainya. Itu saya jarang banget. Pernah sih sekali itu dikasih kue sama kakak saya yang di sana, yang di Hong Kong. Itu sudah merupakan teman sih sebenarnya, tapi sudah saya anggap sebagai mbak kandung, karena Mbak Ana itu baik banget sama saya. Dan waktu itu saya masih ingat sekali, hari ulang tahun saya, Mbak Ana mengajak ke pantai dan membawa kue dan juga makanan seperti nasi, kalau nggak salah nasi kuning, dibelikan nasi kuning gitu. Dan itu pertama kali saya dirayakan oleh teman. Biasanya juga dirayakan oleh adik, itu ya dikasih kado sama ucapan selamat ulang tahun. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak pernah beli kue untuk saya sendiri gitu guys. Jadi itu menurut aku kalau orang yang menspesialkan pas hari ulang tahun dan sebagainya itu hak masing-masing, dan saya senang-senang saja melihat hal itu, bahwa banyak yang memasang balon-balon, dekorasi di rumah ataupun mengundang teman-teman. Itu hak pribadi manusia. Saya pun tidak menampik bahwa saya juga datang ke ulang tahun. Misalnya ada teman saya yang ulang tahun mengundang saya pasti hadir mendoakan gitu. Tapi untuk saya pribadi lebih baik saya doa gitu saja sih, maksudnya sampai detik ini, nggak tahu ya nanti gitu. Cuman pernah sekali juga saya merayakan ulang tahun pas suami saya kemarin ulang tahun bersama saudara-saudara saya, dan waktu itu ada kok videonya, kalau nggak salah, kalau nggak di suami ya di video saya, kalau nggak di Indra Arifin itu ada. Saya sengaja memesan kue juga dari saudara, yang kuenya itu kue ulang tahunnya itu simbol YouTube. Kenapa? Karena saya pengen, yaitu tadi, karena pertama kali saya tahu dan itu bertentangan banget dengan saya ya, pekerjaan suami ya di YouTube, menggeluti dunia YouTube ataupun yang selalu di depan komputer itu. Padahal rencana kita waktu itu sih, saya punya angan-angan pengen punya toko baju dikelola bareng gitu, kayak distro baju gitu, pengennya gitu. Tapi karena suami sudah membeli kamera, alat-alat elektronik ya, seperti itu ya, alat-alat itu yang bisa digunakan untuk suami kerja di rumah. Makanya saya sendiri pribadi pengen juga sih punya toko, tapi kan perlu juga dana yang gede ya. Jadi nggak bisa lah menuruti itu semua gitu, harus sabar dulu. Semoga kita semua diberikan rezeki yang lancar dan keinginan kita tercapai. Jadi saya menurut dulu sama suami dan ingin juga belajar, yaitu di dunia per-YouTubean gitu guys. Jadi buat teman-teman kalau masih di rantau, itu harus dipikirkan juga nanti kerja di rumah apa, mungkin mau jualan apalah, sesederhana apapun itu, yang terpenting kita tuh senang melakoni, senang menjalani gitu aja. Dan
kalau kita nggak punya kesibukan, menurut aku nggak punya pemasukan ataupun kita nggak punya kesibukan yang bisa menghasilkan uang, kalau kita anak perantauan itu pasti akan rindu dengan gaji-gaji yang seperti itu yang saya alami sendiri. Makanya saya cari kesibukan di rumah dengan menjual apa yang bisa saya jual ya, istilahnya kayak jual bedak guys, saya jual bedak. Dan insya Allah nanti kalau punya rezeki gitu saya juga pengen belajar yang lainnya gitu, jual apa atau apa, tapi kan pelan-pelan dulu, nggak bisa langsung seret gitu, karena saya juga ingin menyetabilkan pikiran dan juga slow aja gitu loh. Slow dalam arti saya tetap berusaha tapi nggak mau gegabah, saya harus bisa memang benar-benar bisa ngejalani, nggak cuman ikut musimnya saja. Jadi ini buat teman-teman yang di rantau juga, kalau hari puasa kayak gini ataupun hari raya, kita nggak usah sedih-sedih ya teman-teman. Jadi fokus saja sama pikiran kita, apa fokus kita sekarang, apa kerja di sana ya, nggak usah mikir terlalu banyak. Wah sedih banget, boleh sedih sesekali, tapi nggak boleh berlarut-larut, karena ini semua akan berakhir dengan senang gitu saja ya. Kita harus menahan dulu, kita di perantauan menahan dulu, nggak ikut puasa bareng di rumah nggak apa-apa, yang terpenting hati dan pikiran kalian di sana ditenangkan gitu, kita mengerjakannya juga bisa fokus, bisa tenang gitu. Halo guys, ini ada apa ini guys? Ini saya bercerita tentang apa, pikiran para perantauan ya, TKW TKI semuanya pokoknya yang Tinggal berada di sana apa udah iya pulang? di sana di rantau. Kalau menjelang puasa dan lebaran itu kayak gimana sampean pribadi waktu puasa ataupun lebaran, tahun baru, pokoknya hari-hari gitu. yang seperti Ini itu biasanya itu gimana perasaannya, kayak apa? Perasaannya yang baru 1 tahun merantau pasti terasa karena jauh dari rumah, terus Ya. jauh dari keluarga yang disayangi. Itu intinya itu Kencang suaranya, agak kencang. intinya itu kita pisah sama keluarga, terus mencari nafkah sendiri, hasil kerja keras sendiri. Itu kayak seperti itulah orang tua mencarikan rezeki lah buat anaknya juga anak-anaknya gitu ya. gitu. Kita merasakan susah senang, terus sakit ditahan, terus Pokoknya kerja semuanya terus, sendiri ya, kayak gitu. mandiri. Pasti dengar Allah Takbiran itu melelehkan aku dulu menangis ya. ya 1 tahun. Terus yang Cuma 1 tahun dua sih? tahunnya itu biasa-biasa, karena mungkin udah punya cewek. Oh iya sayang, udah lebaran ini, kayak gitu. Rasa sakitnya masih Aku kok enggak sih, aku sama enggak amat. kayak gitu. Orang merantau 1 tahun telepon keluarganya, mamanya 2 tahun Ya, udah kenal cewek. gimana? Biasa Minta udah ada minta obatnya kayak dukungannya, gitu. oh. Gitu. Terus 3 tahun jarang hubungi keluarga, kayak gitu biasanya itu. Kamu gitu ya? Biasanya ya gitu. Halo. Enggak, Soalnya aku tetap sedih. kita itu komunikasinya lebih sering sama Cewek sama gitu. pasangan ya, sama pasangan, pasangannya. karena kita mendalami pasangan itu serasi apa tidak. Kalau nggak serasi ya mungkin ya sudah kayak gitu. Kalau LDRan ya kayak gitu. Jadi maksudnya waktu puasa kayak gini sedih banget enggak sih? Kalau cowok mungkin beda ya, kalau cewek tuh melo bisa nangis-nangis sambil lap-lap sambil apa gitu. Mungkin itu yang jomblo. Enggak lah, enggak jomblo pun gitu, banyak banget. Terus mereka tuh membayangkan, aku sendiri ya, aku membayangkan sebagai pacarnya itu harus bisa mengobati, terus mengajak ngobrol, memberitahu, terus mengajak kayak menyemangati ya. kayak gitu. Berarti kayak aku dulu, kamu iya, nggak merasa? Berarti kayak menyemangati gini, jangan sedih lah, nggak Iya, apa-apa, nanti akan berlalu terhibur gitu ya. ya, bikin lucu-lucuan kecil-kecil kayak gitu. Jadi Kalau enggak- suasananya itu malah jadi happy, terus nggak memikirkan. Ya memang masih kangen keluarga, sama-sama kangen keluarga, tapi mengobati dengan rasa bercanda kayak gitu. Iya. Teknik saya Terus dulu kayak gitu tipsnya untuk buat para pejuang apa? keluarga ekonomi yang di luar sana apa ini tipsnya maksudnya untuk menghadapi lebaran kayak gini, yang mungkin melo-melo ini sudah banyak banget loh temenku yang melo kayak
Duh, biasanya lebaran bisa di rumah, bisa ngabuburit dan sebagainya. Ini tipsnya biar kuat gimana? Nggak usah memikirkan hal itu ya, Nggak usah dijalani gitu ya. memikirkan itu, transfer uang kepada, kalau punya uang ya, kalau belum gajian ya telepon aja, ditelepon Iya. dulu, mungkin nanti kalau ada gajian dikirim Kalau kayak tipsnya gitu. untuk memperkuat mereka loh, ini tipsnya untuk memperkuat hati biar nggak berpikiran terus kayak kangen gitu. Gimana kalau dari sampean? Nanti dari aku ada Oh sendiri gitu. tips. Ya kuatkanlah hati kamu, apa yang kamu capai, apa kamu yang impikan di sana, Inginkan kan kamu di sana niatnya harus jangan disia-siakan lah. mm, Jadi kita nggak apa-apa lah, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun, 12 gitu tahun nggak apa-apa ya. kita di sana, kita buktikan kita ada hasilnya, jangan sampai nggak ada hasilnya kayak gitulah, itu intinya. Itu sampean ya. Iya. Kalau dari aku, jadi buat mbak-mbaknya, mas-masnya semuanya, bapak-bapaknya, pokoknya yang berada di perantauan yang jauh dari keluarga, itu kalau dari saya pribadi, kalau pas hari puasa ataupun hari-hari yang mungkin biasanya kan kayak tahun baru, puasa itu kan yang hari biasanya banyak orang Indonesia pun libur terus bersenang-senang lah, katakanlah gitu ya, menikmati lah gitu. Jadi ini tips langsung dari saya yang pernah saya alami juga. Awalnya saya memang melo-melo sekali, iya beneran nangis pokoknya sampai 3 hari puasa ketiga, lebaran ketiga, sampai pokoknya hari puasa tuh kayak merana gitu, pikiran kemana-mana gitu ya. Nah itu aku tipsnya lama-lama tuh gini, aduh rasanya kok nggak enak ya, capeknya tuh mikirin itu, mereka membayangkan mereka senang di rumah, aku di sini lagi aduh dibentakin sama majikan gitu. Tipsnya tuh gini, Iya. aku kan punya tujuan. Nah Iya. ya kan, orang yang di rumah mungkin juga belum tentu maksudnya setiap bulan gajian kayak saya. Jadi ini konsekuensinya dari saya, ya kan, resiko dari saya karena saya memilih gaji, ya kan, memilih dapat uang gaji setiap bulan dari sini, maka saya harus menerima dengan berdamai dengan diri sendiri gitu. Oh, gitu. Kamu harus kuat, kamu harus tahan, nggak usah sedih, nggak usah merry, intinya kayak gitu. Karena ini loh tujuan kamu, niat kamu kan kamu pengen dapat uang, ya ini yang kamu gitu. rasakan gitu, Itu nggak guys, usah ternyata. Oke. ya. Aku Jadi mau ngedit juga ini, ya, udah selamat dulu. bekerja teman-teman, suamiku maksudnya, suamiku dan teman-teman semuanya, terima kasih ya. Ini salah satu tips dari saya buat teman-teman semuanya. Semoga kita semua diberi kesehatan, kelancaran, kelanggengan dalam berumah tangga, dan juga selalu rukun sama saudara, dan saudara kita juga mau rukun sama kita gitu. Jadi sama-sama ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat dan dilancarkan dalam segala urusan. Assalamualaikum, dadah.